Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamu Allah, kembali di sini Abah akan memberikan beberapa bimbingan yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan juga sebagai pengetahuan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umrah. Insya Allah bagi orang yang haji umumnya, ya khususnya haji reguler yang dikelola oleh pemerintah, Bapak dan Ibu berkesempatan untuk beribadah di Madinah, berkesempatan untuk menginap di Madinah. Ya insya Allah kalau yang haji itu ya umumnya antara 8 sampai 9 hari. Ya, mungkin juga ada yang lebih dari itu. Ya, tapi umumnya insya Allah 9 hari. Ya, pulang perginya. Kenapa pemerintah Indonesia itu memberikan kesempatan Bapak dan Ibu untuk berziarah ke Madinah, untuk beribadah di Masjid Nabawi, karena pahalanya pol Bapak Ibu. Ya. Insya Allah Bapak Ibu ya, pernah mendengar yang namanya ibadah arba'in. Apa itu pahala arba'in? Nah, di sini Abah akan jelaskan. Ya. Jadi ada di dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi masjidi arba'ina sholatan la yafutuhu sholatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minal adab wa bari'a minan nifaq. Barang siapa yang sholat di masjidku, maksudnya Masjid Nabawi, 40 sholatan. Dan sholatnya ini tidak terputus. Maka Allah akan menulis baginya pahala yang pertama, yaitu terbebas dari neraka. Kemudian yang kedua, Allah memberikan keselamatan dari segala siksa. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ya, akan terbebas dari sifat munafik. Itu ada dalam hadis riwayat Ahmad. Ya. Jadi dalam hadis ini jelas, barang siapa yang sholat 40 sholatan dan tidak terputus sholatnya, maka Allah akan tulis baginya pahala, yaitu terbebas dari neraka, kemudian selamat dari segala siksanya Allah, dan juga terbebas dari sifat munafik. Bagi Bapak Ibu yang haji umumnya itu kan ya, ke Madinah, kemudian menginap di Madinah selama kurang lebih 9 hari, silahkan dimanfaatkan untuk bisa tertib dan merutinkan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Prakteknya bagaimana, Abah? Prakteknya yaitu pada saat Bapak Ibu sampai di Madinah, usahakan kalau sekiranya sudah datang waktu sholat wajib, silahkan lanjut ke Masjid Nabawi. Untuk apa? Untuk tadi, ya, ikut sholat berjamaah, supaya Bapak dan Ibu bisa terus, sholatnya tidak terputus. Dan silahkan dihitung. Ya, kan 40 sholatan. Sehari itu orang sholat itu kan 5 waktu. Nah, berarti membutuhkan sekitar 8 hari supaya totalnya 40 waktu. Dan itu jangan sampai terputus. Terus sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Nah, prakteknya itu ya, bukan umpama kita itu terlambat umpamanya. Kemudian kita dengan teman kita sholat berjamaah umpamanya. Nah, bukan seperti itu. Jadi yang dimaksud ya, hadis ini adalah Bapak dan Ibu silahkan melaksanakan sholat wajib berjamaah di Masjid Nabawi dengan imam yang memang ada di situ. Ya, imam Masjid Nabawi. Dan diusahakan jangan sampai Bapak Ibu putus. Ya, maksudnya putus itu putus tidak rutin. Kalau Bapak Ibu rutin pada saat datang ke Madinah, kemudian langsung datang waktu sholat, kemudian langsung melaksanakan sholat
5 waktu lah, umpama 5 waktunya terus selama 8 hari itu tidak putus, berjamaah terus di Masjid Nabawi, maka pahalanya Allah akan menulis bagi Bapak Ibu yang bisa melaksanakan sholat di situ, ya, terbebas dari neraka, kemudian selamat dari segala siksa Allah, dan juga terbebas dari sifat munafik. Itu penjelasan mengenai hadis arba'in ini. Nah, kemudian pada saat Bapak Ibu berada di Madinah, ya tadi diusahakan merutinkan sholat wajibnya, kemudian silahkan memperbanyak sholat-sholat sunnah di Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi ini adalah masjidnya Nabi. Nah, adapun kenapa Abah sarankan ya supaya memperbanyak juga sholat-sholat sunnah di Masjid Nabawi, karena memiliki keutamaan, pahalanya pol. Ya, ada dalam hadis Ibnu Majah dijelaskan, sholatun fi masjidi afdolu min alfi sholatin fima siwa illa Masjidil Haram. Wa sholatun fi Masjidil Haram afdolu min mi'ati alfi sholatin fima siwa. Ya, hadis ini menjelaskan satu sholatan di masjidku Nabi itu lebih utama daripada 1000 sholat di tempat lain, kecuali sholat di Masjidil Haram. Adapun satu sholatan di Masjidil Haram itu lebih utama daripada sholat 100.000 di tempat lainnya. Dengan kata lain, karena yang kita bahas ini keutamaan Masjid Nabawi, kalau Bapak Ibu sholat di Masjid Nabawi itu akan mendapatkan lipatan pahala sampai 1000 kali lipatan. Contoh, misalnya Bapak Ibu ya sholat jenazah. Nah, itu pahalanya dilipat gandakan sama dengan 1000 kali sholat jenazah. Kalau umpama dibandingkan Bapak Ibu sholat di tempat lain. Kalau di Indonesia umpamanya sholat jenazah yang mendapatkan pahala sholat jenazahnya hanya 1. Tapi kalau Bapak Ibu sholat jenazahnya di Madinah, yaitu di Masjid Nabawi, maka akan mendapatkan lipatan sampai 1000 lipatan. Ya, seperti itu hanya contohnya. Atau barangkali Bapak Ibu sholat yang lainnya, sholat tasbih umpamanya, ya silahkan diperbanyak sholat-sholat sunnahnya. Untuk apa? Untuk mendulang pahala mumpung berada di Madinah. Itu ya, harapan Abah, Bapak Ibu yang akan haji ini, atau yang akan melaksanakan ibadah umroh, ya bisa memperbanyak ibadah di tadi di Masjid Nabawi. Kalau orang umroh umumnya yang reguler, yang biasa itu kan di Madinah ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Nah, kalau yang haji, insya Allah dari Indonesia ini ya diusahakan supaya mendapatkan tadi pahala arba'in. Nah, caranya seperti itu, ya rutinkan sholat wajibnya di Masjid Nabawi, jangan sampai terputus. Ya, selama tadi ya 5 waktu, kan sehari 5 waktu kali 8 hari, total kan 40 waktu. Nah, itu jangan sampai terputus. Nah, jangan lupa diniatkan di dalam hatinya ingin mendapatkan pahala yang tadi, yang pol tadi ya, supaya terhindar dari terbebas dari neraka, kemudian selamat dari siksanya Allah, kemudian terbebas dari sifat munafik. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Sedikit informasi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh maupun juga yang akan melaksanakan ibadah haji, ya, pada saat berada di sana, maksudnya di Tanah Suci, Bapak Ibu ya, bisa beramal sebanyak-banyaknya. Hanya saja orang yang akan beramal itu kan butuh ilmu. Untuk itu, bagi yang akan haji di tahun 2026, karena kemarin ini Abah sudah terakhir ngajar ya, sudah selesai. Untuk 2025 ini kan sudah pada berangkat, ya, insya Allah sebagian sudah berangkat ke Madinah, gelombang pertama. Nah, kemarin itu Abah sudah menyelesaikan beberapa bimbingan haji. Ada yang privat, kemudian ada yang modelnya kelas dan lain sebagainya. Nah, di sini Abah infokan, Abah membuka kelas bimbingan umroh dan juga kelas bimbingan haji. Kenapa Abah buka dari sekarang? Tujuannya adalah bagi yang akan umroh tahun ini bisa ikut kelas bimbingan umroh. Supaya apa?
Yang pertama, supaya mendapatkan buku panduan. Abah itu bagi yang umroh itu nanti akan diberikan buku panduan tata cara ibadah umroh sesuai dengan tuntunan Nabi. Kemudian dikasih tahu pahalanya, caranya, semuanya. Kemudian juga akan diberikan buku yang di dalamnya itu berisi, ya, diantaranya sholat-sholat sunnah. Ada tata cara sholat duha, sholat tasbih, sholat hajat. Nanti diajarkan tata caranya agar pas, ya, biar cocok dengan supaya cocok dengan tuntunan Nabi. Nah, kemudian juga akan diberikan arahan-arahan yang lainnya, barang apa saja yang perlu dibawa, kemudian akan diarahkan kalau terjadi apa-apa dan lain sebagainya. Ini bagi yang umroh ya. Insya Allah nanti Abah akan mengajar sebanyak 3 kali, dan satu kelas itu insya Allah setiap mendaftar itu ditunggu sampai 20 orang. Ya, nanti insya Allah Abah akan mengajar, nanti silahkan tanyakan saja ke Ibu Nur, ada tanggalnya nanti ya. Selama tadi 3 kali bagi yang umroh ya, melalui online Zoom. Jadi Bapak Ibu tinggal buka HP, nanti kemudian Abah akan mengajar. Jadi 20 orang pendaftar setiap kelasnya insya Allah. Nah, nanti di situ bebas untuk bertanya dan lain sebagainya. Nah, untuk yang haji tahun 2026, dari sekarang juga Abah sudah buka pendaftaran untuk belajar haji, ya, bimbingan kelas haji. Kenapa Abah sudah buka? Tujuannya supaya jauh-jauh hari sudah punya ilmunya. Karena kan barangkali Bapak Ibu butuh buku panduan, butuh menghafal doa-doanya dan sebagainya. Haji itu kan 6 hari. Ya, maksudnya 6 hari dalam prakteknya. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki keilmuannya, hafal doa-doanya, tahu cara-caranya semuanya, nanti tahun 2026 tinggal berangkat, sudah punya ilmunya. Silahkan ikut saja bimbingan kelas haji. Ya, insya Allah nanti yang akan menerima pendaftarannya namanya Ibu Nur. Nanti insya Allah dicantumkan nomor handphonenya. Kemudian juga yang ingin melaksanakan ibadah umroh, Abah sudah buka paket-paket umroh. Insya Allah di bulan Oktober Abah dan istri akan membimbing jamaah-jamaah yang akan umroh. Dan itu insya Allah hotelnya bintang 5. Silahkan Bapak Ibu bisa bergabung. Nanti insya Allah Abah sendiri yang akan mengajar maupun yang akan membimbingnya. Nah, adapun di bulan-bulan lainnya, insya Allah Abah sudah berikan juga paket umrohnya. Ya, ada yang namanya bintang 3, ada yang apalah umpamanya ya. Silahkan dipilih saja. Ya, mudah-mudahan Abahnya sehat. Nanti insya Allah Abah juga akan membimbing atau minimal Abah nanti sendiri yang akan mengajarkan dan lain sebagainya. Itu ya. Silahkan dimantapkan, diniatkan ibadahnya supaya maksimal. Selanjutnya, Abah mendapatkan info dari YouTube bahwa ya, banyak orang-orang yang akan haji maupun umroh itu ya menyetel atau menonton video-video Abah. Hanya saja masih banyak sekali yang belum mengklik tulisan subscribe-nya. Silahkan bagi Bapak Ibu yang belum mengklik tulisan subscribe, silahkan diklik. Cukup sekali saja. Jangan setiap nonton video diklik. Nonton lagi yang lain diklik. Bukan. Caranya bukan seperti itu. Jadi, sekali klik itu untuk selamanya. Kalau Bapak Ibu belum memahami, silahkan bisa bertanya ke putra-putri Bapak Ibu supaya mengetahui cara mensubscribe-nya itu seperti apa. Kemudian apabila ada gambar jempol, silahkan diklik. Ya, gambar tangan begini, ya, itu tandanya like. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Abah bisa tetap ya eksis di YouTube, ya, bisa ngajar dan lain sebagainya. Itu ya, harapan Abah, ya, mohon kerjasamanya. Silahkan Bapak Ibu mensubscribe kalau belum subscribe. Bagi yang sudah, Abah mensyukuri, ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan apa yang Abah berikan ini bisa bermanfaat, ya, khususnya untuk Bapak Ibu yang akan haji dan umroh, dan juga bermanfaat bisa menjadi pahala jariah untuk Abah dan keluarga. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.